Tes. Keluarga besar Simajunta dan Simangunsong. Ya, hari ini kita akan melaksanakan acara tutup peti menutup batang dari Inang Ratna Agustina Buru Simangunsong, karena besok akan dibawa berangkat ke Bekasi dan langsung dikebumikan di Pondok Ranggon. Seharusnya memang kita biasanya mengelilingi jenazah untuk buat acara seperti ini, tapi karena situasi dan kondisi dan keadaan, baiklah kita duduk saja di sini dalam melaksanakan acaranya. Kita mulai acara kita. Ai ia mangulu pe hita mangulu di Tuhanido, jala mate hita mate di Tuhanido, asa mangulu manang mate pe hita tongdo di Tuhani hita. Roma 14 ayat 8. Marede hita nasa jolma ikon mate. Tadehon ma. Nasa jolma ikon mate. Ikon magosi buki namangolu ikon mate asatung denggan muse daging ondoga bebake jalai kondo malake asa sogod bakiti tuhasa ngaponai Yesus Kristus nungamate alani mangolua sekop tua di parade ipelas rohakula mana dikon perdagangan mandapoton hasonangan mandapoton Yesus ki ai malugun atuisi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan mati, tetapi akan beroleh hidup selamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu.
karena kami tahu Engkau adalah pengasih. Pada saat ini kami berada dalam duka cita atas meninggalnya ibu yang kami kasihi, Ratna Agustina Buru Simanguncong. Terangi dan hiburlah hati kami yang berduka ini dengan terang firman dan kasih karunia-Mu, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan dan tetap dalam iman yang teguh kepadamu. Amin. Mari kita Nalahomau, kita nyanyikan. Nalahomau, tunasonang diginjang di surga tutu sai nasonang maau dongaki naguk dosa gok arsap sai dohot maho sai tu surga malam sai ro dohot ho dohot ho dohot ho sai dohot maho sai tu surga malam di surga adui pinarade inganan nasonang tutu sai tu si maula dongaki ingananmu diginjang sai dut maho sai tu surga malam sai ro dohot ho dohot ho dohot ho sai dohot maho tu surga malam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan kita yang sedang menghadapi kesedihan, yaitu yang tertulis dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. Aku tahu penebusku hidup, ia akan bangkit di atas debu. Sekalipun kulitku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihatnya, bukan orang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
terlebih kedua orang anak daripada ibu yang hadir di sini sekarang, melepaskan orang yang kita kasihi, orang tua yang kita cintai, melepaskannya untuk pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Saya juga merasakan itu tidak gampang. Dan boleh dikatakan itu adalah sangat berat mengikuti emosi dan perasaan kita. Memang itulah tandanya bahwa kita mempunyai cinta, bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh mempunyai kasih. Apalagi kita harus melepaskannya karena sesuatu kejadian yang di luar dugaan kita, yang di luar daripada keinginan kita. Tetapi sesulit apapun keadaan, seberat apapun perasaan, kita harus melepaskannya pergi dan tanpa kembali. Sekalipun itu tidak dapat kita hindarkan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh tenggelam dalam kekalutan yang seperti itu. Kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan yang seperti itu. Kita harus mempunyai pegangan yang teguh. Kita harus benar-benar membuka tangan kita untuk merangkul pegangan yang kokoh dalam kehidupan kita ke depan. Kalau kita memang harus melepaskannya, dan itulah yang terbaik, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus paham, kita melepaskannya adalah kepada tujuan yang pasti, yaitu menuju rumah Bapa di sorga. Karena memang kematian itu bagi orang percaya bukanlah kehancuran. Karena kematian itu bagi orang percaya bukanlah kebinasaan. Tapi Paulus katakan kematian itu adalah satu proses yang terjadi di mana manusia itu melepaskan tubuh duniawinya supaya dia memiliki tubuh sorgawi. Dengan tubuh sorgawi itulah dia akan memasuki kehidupan yang selama-lamanya. Dari sudut iman, sebenarnya secara ekstrim kita harus mengatakan, kita bersyukur dan Ibu Ratna Agustina Borusimanguncong ini jauh lebih baik dari kita sekarang. Dia berada satu level lebih tinggi dari kita, di mana dia sedang berada dalam proses diubah untuk melepaskan tubuh duniawinya supaya dia memasuki tubuh surgawi. Karena firman Tuhan yang disampaikan Paulus mengatakan bahwa darah dan daging tidak mempunyai bagian di dalam kerajaan surga. Memang kita harus melepaskannya pada satu saat, yaitu di waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan tidak ada kita yang tahu kapan waktunya itu dan seperti apa sampainya. Apa yang dikatakan Ayub di sini juga luar biasa. Penebusku hidup, ia akan bangkit di atas debu. Sekalipun kulitku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihatnya, bukan orang lain. 2 hari yang lalu jemaat kita HKBP Sudirman ada yang meninggal, dan keluarga sepakat untuk mengkremasi jemaat itu. Kena COVID dan supaya bisa dikebumikan di Taman Eden. Mungkin itu masih sesuatu yang baru secara khusus bagi jemaat HKBP. Ya, tapi kita harus tahu
bahwa dalam ketentuan HKBP sejak 1989 itu telah ditetapkan dan diputuskan boleh orang yang meninggal dikremasi. Itu sudah menjadi keputusan. Artinya dia kembali menjadi debu. Tapi Ayub katakan, penebusku hidup, ia akan bangkit di atas debu. Paulus mau katakan, kita bisa melihat Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah dalam kehidupan kita, bukan hanya pada saat ketika tubuh kita utuh. Tetapi sekalipun kita sudah berada pada saat debu, Ayub katakan, aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Allah. Ini sudah susah untuk kita pahami. Karena kita memahami hanya dengan komunikasi, dengan alat-alat komunikasi dalam tubuh kita ini, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi Ayub yakin dan percaya, sekalipun tubuhku telah menjadi debu dan rusak sekalipun tanpa daging, aku bisa melihat Allah, kata Ayub. Ini Ayub nyatakan ketika dia dirundung kesedihan yang luar biasa. Maaf, lebih sakit daripada apa yang kita hadapi sekarang. Ketika Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan parmennya, menantunya, dalam keadaan kehilangan seperti itu, dia mengatakan ini, penebusku hidup, ia akan bangkit di atas debu, sekalipun kulitku rusak tanpa dagingku, aku akan melihat Allah. Ayub tidak mau membuat kesedihannya menjadi halangannya untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Ayub tidak mau memakai kesedihannya itu sehingga dia tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Bagi Ayub hanya ada satu pilihan, bahwa harus tetap berkomunikasi kepada Tuhan dalam situasi dan dalam keadaan yang seperti apapun. Tentu ini juga menjadi harapan kami dari gereja kepada saudara berdua, anaknya dan borunya. Jangan buat kesedihan menjadi halanganmu untuk berkomunikasi dan bersandar bergantung kepada Tuhan. Supaya penglihatan kita ke depan terang. Supaya kita dapat memahami apa yang terjadi ini. Pasti Tuhan mempunyai hikmat yang baik, hikmat yang positif di dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, memang kematian adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Sulit. Makanya dikatakan kematian itu adalah sesuatu yang misteri, yang susah dipahami, susah dimengerti. Karena kematian itu tidak terukur dan tidak terjangkau. Ya, hanya ada itu bagi Tuhan sebagai rahasia untuk kita. Tetapi sekalipun kematian itu sulit untuk kita pahami, tetapi yang pasti Ayub mau katakan bahwa Tuhan itu hidup bagi kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Baiklah, kematian yang kini terjadi pada ibu yang kita kasihi. Kita pakai ini menjadi satu keputusan kita untuk tetap hormat dan percaya kepada Tuhan. Jangan kita menjadi kecewa, putus asa. Tapi mari kita tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan sekalipun kematian itu sulit untuk kita pahami. Artinya kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa sih harus begini, kenapa harus dalam perjalanan ketika ada yang mau dilakukan tapi terjadi seperti ini, itu tidak akan pernah terjawab. Semakin kita bertanya, jawabannya akan semakin jauh dan akan membuat kita semakin galau di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Kalau ibu ini, mama ini, Ratna Agustina Borusi Manguncong ini, dia sudah tenang, dia sudah senang, dan kita yakin bahwa dia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saya yakin itu, karena cerita kalian dua, bahwa sesungguhnya dia menginginkan perjamuan kudus. Artinya,
walaupun perjamuan kudus itu tidak sampai kita lakukan, tapi keinginannya itu adalah sesuatu penyerahannya secara total kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang menjadi Raja penebus dia, bahwa hanya Tuhan yang menebus dosa dan segala kesalahannya. Ya, kita tidak bisa memahami jalan Tuhan. Kita sudah komunikasi. Ya, sekalipun memang hari ini mau kita rencanakan perjamuan kudus, tapi toh tidak ke Uber juga lagi. Tidak terkejar, karena mama sudah keburu meninggal pada jam 7 lewat ya, pada pagi. Kalau kita rencanakan pun kan jam 11 atau sore, seharusnya hari ini. Tetapi kemarin juga aku bilang, karena sudah sore aku gak sempat antigen. Karena ini Sabtu aku banyak tugas, lalu aku gak bisa sempat ngejar antigen mau kemana, makanya aku bilang Senin aja. Tapi semuanya adalah sesuatu yang indah. Tuhan punya rahasia. Ya, Tuhan punya rahasia. Yakinlah bahwa Tuhan melakukan semuanya untuk sesuatu yang indah ke depan. Ya. Sekali lagi saya katakan, saya yakin bahwa soal pengampunan dosanya sudah terlaksana dengan keinginan dan kerinduannya itu untuk menerima perjamuan kudus. Yakinlah dan percayalah. Gak usah ragu, gak usah bimbang, gak usah bertanya-tanya, kenapa sih gak sempat mama ini perjamuan kudus, padahal kita sudah rencanakan dengan baik. Ya itulah yang terjadi. Ya, itulah situasi. Saya juga berterima kasih kalau Nifty sempat hubungi saya untuk ini. Ya. Nifty kakaknya Rugun itu. Ya dia bilang, Bang, aku perlu bantuan, dia bilang, begini dia ceritakan. Ya, jadi aku ini inang tuanya parmennya yang sakit ini, katanya begitu dari Silalahi, kan begitu. Nah, percayalah, dosanya sudah diampuni. Percayalah dia sudah dalam genggaman tangan Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa permintaannya itu adalah didengarkan oleh Tuhan. Apa yang dia rindukan itu pasti terjadi dalam rahasia Tuhan. Ya. Baiklah. Oleh karena itu tidak ada satu hal pun yang terlalu sulit membuat kita untuk putus asa dalam kehidupan kita. Semoga perjalanan kalian besok ke Bekasi berjalan dengan lancar. Tuhan menyertai kalian ketika kalian melalui darat, laut, dan udara yang diciptakan oleh Tuhan itu. Dia akan membimbing, menuntun kalian sampai kepada pengebumiannya di Pondok Ranggon yang akan dilaksanakan oleh Pendeta Donald Sianturi untuk besok. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat-sehat, jauh dari segala tantangan dan mara bahaya. Kalian diberikan ketenangan untuk melalui perjalanan itu besok. Dan juga saya mau titip salam untuk istrinya yang sedang hamil, yang mungkin menanti kelahiran, supaya tetap tenang dan tidak usah terlalu sedih, biar dia memikirkan ke depan yang lebih baik untuk kalian dalam kehidupan kalian ke depan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang perjalanan kehidupan kami. Kalaupun kami harus memasuki kematian yang susah untuk kami pahami, kami percaya Tuhan itu adalah rahasia-Mu yang tidak terjangkau oleh pikiran kami yang sangat kecil ini. Tuhan, sertailah anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu yang kami kasihi ini. Kedua anaknya di sini, biar juga Tuhan Engkau menyertai kehidupan rumah tangga mereka. Ya Tuhan, berikan kekuatan Tuhan. Hanya Engkaulah penghibur satu-satunya yang dapat menguatkan segala orang yang berduka, yang berada dalam kesedihan. Tuhan, sesungguhnya begitu indah keinginan dan kerinduan ibu kami ini. Tapi kami tetap yakin itu tetap indah bagimu. Kami yakin Tuhan, dengan keinginannya untuk meminta perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, sekalipun secara seremonial itu tidak sempat kami lakukan, tapi Engkau telah lebih dahulu Tuhan, dengan kasih setiamu, dengan kasih sayangmu, telah mengampuni dosa-dosanya, dan Engkau akan menerimanya Tuhan di sisimu. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam perjalanan esok hari,
kedua anaknya ini yang akan membawa mayat ibu kami ini ke Bekasi dan seterusnya akan dikebumikan di Pondok Ranggon TPU. Tuhan, kami percaya ketika mereka melalui segala ciptaan-Mu, laut, darat, dan udara yang Engkau ciptakan itu, Engkau akan memberikan ketenangan bagi mereka. Engkau akan memberikan kenyamanan kepada mereka. Tidak ada satu hal pun yang membuat mereka menjadi gelisah dalam perjalanannya. Pimpinlah Tuhan mereka dan hantar Tuhan selamat sampai ke tujuan. Begitu juga Tuhan acara pengebumian besok yang dilakukan oleh HKBP Jaka Sempurna. Biar juga Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya berjalan dengan baik. Menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah Tuhan doa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi di surga hasonangani. Kita nyanyikan. Di surga hasonangani. Inganana dumenggani. Godang dope ado mat ni hot auditanon saitus to sakuna mai lauman dapoton surgoi. Ya, mungkin ada perlu 2 atau 3 orang untuk mengangkat tutupnya, karena kita tutup sekarang. Ada yang boru? Ya. Ibu Kamon. Iya. Untuk apa ini? Ini untuk minyak wangi digelembungin, Pak. Oh. Keluarga aja. Ini bunganya diambil. Ini bunganya diambil. Iya. Silakan buat dulu. Sambil jalan. Gini-gini aja jadi. Iya. Enggak usah enggak. Ayo gantian.
Ya, kalau sudah selesai, jadi akan disampaikan berkat kepada ibu yang kita kasihi ini, dan peti ini akan ditutup. Sampai berangkat besok dan sampai ke TPU Pondok Ranggon tidak bisa dibuka lagi. Sudah bisa ya kita paham ya. Kita sudah bisa melepaskannya dengan segala harapan ya. Boleh tutupnya mau diapain? Mau foto? Oke, silakan kalau mau foto. Ya, kalau mau foto silakan. Sudah? Udah bisa puas perasaannya? Sudah? Enggak, itu enggak dimasukkan, enggak. Setengah aja dulu ya, setengah aja dulu tutup. Setengah aja dulu Bang ya. Setengah aja dulu, setengah. Ya, udah. Oke, sudah ya? Udah puas perasaannya ya? Sudah bisa? Udah. Oke ya. Tuhan memberkatimu dan menyertaimu pada saat keluar dan pada saat masuk untuk selama-lamanya. Amin. Silakan tutup. Tutup. Jangan dipegang lagi ya. Ya. Baik, kita kembali duduk ke depan. Marede hita lo asau tade homa lo asau asala tu Yesusku tu nada ai malungun dorohaku mandapo tonde bata
aku, asa di lambungna, asa di lambungna, Yesus ki sondangi si torusi ombuni uandigan rotikiku asabor atma tondiku lau marnida bohimi lau marnida bohimi rap mahita martangiang ditangiang ali amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari te sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hontu pangujunan palua mahami sian pangago ai holo na punah harajaon dohot hagugun rodi hasangapon saliling nililing nam asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni toddi parbadia ima mangaramoti hamu saluhutna amin. Ya, jadi acara tutup batang dari gereja sudah selesai. Kalau kalian besok mau berangkat, mungkin saya nggak bisa datang. Bolehlah kalian berdoa dulu sebelum berangkat besok ya. Oke, saya pikir demikian acara untuk kita. Selamat malam. Halo, selamat malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin pelaksanaan ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang seluruhnya telah meringankan langkah di dalam acara adik saya ini. Dan semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan kesehatan. Amin. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini pelayanan untuk tutup peti mama sudah dilaksanakan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Fritz Sutapea yang sudah melayani kami pada malam hari ini sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan acara tutup peti juga sudah dilangsungkan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa, kami juga bersyukur karena keluarga yang telah mensupport selama seminggu ini kepada mertua kami, layak kami, adik kami yang seminggu ini sudah mensupport penuh saat mama berada di rumah sakit. Kami boleh didukung secara doa, secara fisik dan mental, dan juga seluruh keluarga yang telah hadir di sini. Dan Nantulang di sini juga, terima kasih Nantulang sudah hadir. Kepada seluruh keluarga yang telah hadir di sini,
Mohon kiranya kami didoakan dan dikuatkan agar kita perjalanan ke Jakarta besok bisa berjalan dengan baik sampai di TPU Pondok Rangon. Itulah dua patah dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Sini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk Kang Pendeta Pecutapea yang sudah memimpin layanan ini. Kami dari keluarga Simanjuntak semua, buat mertua kami, Inang Amang, terima kasih sudah support. Buat Hamburu semua, tulang di sini semua, kami bersyukur karena aku dan kawan kami didukung terus, yang muda, bapak tua semua kami disupport. Kiranya kita boleh sehat-sehat selalu sepulang dari sini semuanya, dan kami mohon doanya agar semua besok perjalanan ke Jakarta sampai pemakaman mama yang nanti akan dipimpin juga pendeta HKBP Jaka Sampurna, semua bisa berlangsung dengan lancar semua. Mohon doanya semua. Terima kasih semuanya, keluarga kami di sini. Puji Tuhan untuk semua yang sudah kita lewati bersama-sama. Shalom. Aku dua ya. Karena udah tua juga. Ini menjaga kesehatan.